Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian tetap sehat agar pembelajaran hari ini dapat terlaksana dengan semangat. Nah, sebelum menuju ke materi pembelajaran utama, Pak Bayu akan menampilkan sebuah gambar. Coba kalian perhatikan gambar apa yang Pak Bayu tampilkan. Apa yang kalian lihat tadi? Lalu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Baik, untuk mencari jawabannya, mari kita mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh konsentrasi dan penuh dengan semangat. Materi pembelajaran kita hari ini adalah mengenal musim penghujan dan musim kemarau, serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, menyebutkan pengaruh atau tanda musim hujan dan musim kemarau. Dan yang ketiga, menentukan dampak dari musim hujan dan musim kemarau bagi kehidupan. Musim adalah suatu peristiwa yang terjadi di muka bumi yang berkaitan dengan keadaan iklim serta berubah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam 1 tahun. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 2 musim. Apakah kalian tahu 2 musim tersebut? Benar sekali. Di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim hujan adalah musim di mana tingkat curah hujannya sangat tinggi di suatu wilayah. Di Indonesia, musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Musim kemarau atau yang biasa dikenal dengan musim kering sering terjadi di daerah tropis seperti Indonesia. Pada musim kemarau, curah hujan sangat rendah, bahkan tidak terjadi hujan. Musim kemarau sendiri di Indonesia terjadi pada bulan April hingga September. Biar kalian lebih jelas, musim kemarau adalah kebalikan dari musim penghujan. Jika di musim penghujan banyak air, maka di musim kemarau tidak ada air atau jarang ada air. Setelah mengetahui apa itu musim penghujan dan apa itu musim kemarau, saatnya kita belajar tentang pengaruh dan tanda-tanda musim hujan serta pengaruh dan tanda-tanda musim kemarau. Tanda-tanda musim penghujan. Yang pertama, cuaca sering mendung. Pada musim hujan, cuaca harian akan sering mendung. Pada musim penghujan, intensitas hujan sangat tinggi sehingga akan terjadi sering hujan, baik itu gerimis sampai hujan deras. Yang ketiga, udara terasa lebih dingin. Karena sering turun hujan, udara di sekitar akan terasa lebih sejuk dan lebih dingin. Yang keempat, tanah menjadi basah dan subur. Di suatu wilayah yang terjadi musim hujan, tanahnya akan basah dan subur karena sering terkena air hujan. Yang kelima, tumbuhan bersemi kembali. Pohon jati contohnya, pohon jati akan bersemi kembali dan mengeluarkan daunnya pada saat musim penghujan. Yang keenam, sumber air melimpah. Sungai, waduk, dan bendungan terisi kembali oleh air sehingga sumber air untuk kehidupan sangat melimpah di musim penghujan. Oke, mudah bukan mengetahui pengaruh dan tanda-tandanya musim hujan? Oke, saatnya kita mengetahui pengaruh dan tanda-tanda pada musim kemarau. Yang pertama, cuaca cenderung cerah dan tidak ada mendung. Yang kedua, sinar matahari bersinar sangat terik. Yang ketiga, udara di sekitar akan menjadi panas karena terkena sinar matahari. Yang keempat, tanah menjadi kering dan tidak ada airnya pada musim kemarau. Yang kelima, pohon jati menggugurkan daunnya adalah salah satu tanda musim kemarau. Yang keenam, kurangnya sumber air. Sungai, waduk, dan bendungan debit air sangat turun drastis karena tidak ada air turun hujan yang mengisi. Akhirnya kita selesai belajar tentang materi tanda-tanda musim hujan dan tanda-tanda musim kemarau. Saatnya kita belajar mengenai dampak dari musim penghujan dan dampak dari musim kemarau bagi kehidupan manusia. Dampak musim penghujan dan dampak musim kemarau adalah segala sesuatu yang diakibatkan karena adanya musim penghujan dan musim kemarau, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak musim hujan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, tanaman menjadi tumbuh subur. Karena tidak kekurangan air, maka tanaman akan tumbuh subur. Yang kedua, hasil panen melimpah.
Karena saluran irigasi terisi air, maka sawah-sawah perkebunan tidak akan kekurangan air. Yang ketiga, sumber air tersedia banyak. Sungai, bendungan, dan waduk terisi oleh air hujan, sehingga tidak akan kekurangan air. Yang keempat, dampak akibat musim penghujan adalah banjir. Curah hujan yang cukup tinggi dapat mengakibatkan banjir di suatu wilayah. Yang kelima adalah tanah longsor. Selain hutan hulu, intensitas hujan yang cukup tinggi dapat mengikis tanah yang mengakibatkan tanah menjadi longsor. Yang keenam, kita mudah terserang penyakit. Karena suhu udara di musim penghujan yang cukup dingin, kita lebih mudah sakit, seperti demam dan pilek. Itulah beberapa dampak dari musim penghujan bagi kehidupan manusia.